Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya teman-teman, sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, ya semuanya semoga diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk saudara-saudara kita yang lagi sedang sakit, ya semoga Allah angkat semua penyakitnya, ya, dan tidak kambuh-kambuh lagi. Ya penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib, ya kita informasikan sebelum ya konten kali ini mau mengungkap dengan duhon ya yang sudah tercatat lama sekali, ya mungkin kita pengen tahu apakah sudah saatnya akan terjadi di tahun ini ataukah mundur lagi. Ya, untuk mengetahui duhon ya yang akan gelap gulita ya di seluruh dunia mungkin akan terjadi. Untuk mengetahui nanti kita dengan cara mediumisasi, ya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengungkap ya dengan tadi konten, kita informasikan dulu bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, pembersihan kantor, pembersihan rumah, tempat usaha, dan lain sebagainya. Bagi yang kena guna-guna, kesurupan, kena sihir, dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi admin Pawang Gaib. Ya, untuk saudara-saudara kita yang ada jauh di sana, ya tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat untuk sedulur semuanya. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Saat ini kita sudah dibantu ya Mas Ato yang selalu setia menemani ya konten Pawang Gaib. Siap ya Mas ya? Bismillah. Ya alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, sama tak dibersih. Pasti kota-kota pasti semua penyakit medisnya saya minta dibersihkan semuanya dengan izin Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad ya Allah. Jasad mediator terbentengi, jasad roh dan sukmanya tubuh mediator yang saya pegangi terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus gaib manapun. Apabila ada penyusup secara otomatis akan terlempar Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Yang mengetahui duhon yang akan terjadi, gaib yang mengetahui yang akan terjadi, jadi kami persilakan hadir dengan izin beliau sallallahu alaihi Muhammad gaib antumah gaib yang mengetahui tentang duhon yang akan terjadi di dunia ini. Dengan izinnya beliau kami persilakan hadir Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad masuk semuanya.
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini yang hadir? Nami kulo Pangeran Tirtayasa. Pangeran Tirtayasa. Dari mana? Saniki kulo teng Kayangan tingkat 5. Itu Kayangan tingkat 5 saniki. Ini dari golongan apa ini? Kula jin korin. Ini lagi ya jin pendamping ini. Sudah muslim ya? Alhamdulillah. Ya ini yang hadir ini kita protek dulu. Semoga menjadi kebaikan bersama. Amin. Ya Allah ya Rasulullah, dengan jinnya beliau gaib yang jin koren masuk dalam tubuh mediator apabila berbohong atau menipu tidak jujur dalam proses mediumisasi ini secara otomatis kalau tidak jujur terpotong-potong tubuhnya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah bisa bertemu Mbah. Monggo santai saja, pinarak saja, tenang saja, diturunkan, kita ngobrol-ngobrol saja. Ini tadi Mbah, saya mau ya bertanya, banyak teman-teman yang menanyakan dukhon yang akan terjadi. Sampean yang diperkenankan hadir, semoga bisa menjelaskan Mbah. Insya Allah. Karena sudah lama diprediksi bahwa dukhon mungkin tahun-tahun ini akan terjadi gitu Mbak, dan ada desus-desus lagi, mundur lagi. Apakah ini tolong dijelaskan menurut pengertiannya sampean, dukhon kapan itu akan terjadi? Ya, supaya pendengar lebih luas yang bisa paham, kulo kangge bahasa Indonesia mawon nggih. Pakai bahasa Indonesia. Dukhon itu salah satu tanda kiamat akbar atau kiamat yang sebenarnya akan terjadi. Kiamat seluruh dunia, baik dunia manusia maupun dunia-dunia yang lainnya yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukhon yang dimaksud itu tidak hanya mencakup bumi saja, tapi mencakup seluruh alam. Jadi kalau orang nyangkanya dukhon itu adalah kegelapan yang ada di bumi, sebenarnya itu adalah salah satu efek dari dukhon yang melanda seluruh jagat raya ini. Jadi mereka yang di bumi itu hanya melihat efeknya saja, bukan dukhon secara nyata. Tapi yang nyata adalah di luar angkasa. Dukhon itu bisa dikatakan adalah mungkin semacam kekacauan, gelombang atau peredaran peredaran benda-benda yang ada di langit. Jadi bisa terjadi benturan dan juga bisa terjadi menutupi sumber cahaya sehingga kegelapan terlihat di bumi, hingga itu juga mengakibatkan kekacauan elektromagnetik yang menghasilkan gelombang-gelombang yang ada di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk telepon, internet, itu semuanya terganggu. Kalau terputus itu tidak, tapi terganggu.
hingga susah untuk melakukan hubungan, misalkan ya melalui telepon ataupun internet. Jadi ya bisa dikatakan mati juga bisa, karena memang bisa dikatakan sangat sulit untuk melakukan hubungan melalui via jaringan-jaringan tersebut. Hanya orang-orang tertentu saja dan yang tahu lewat jaringan yang bukan seperti itu yang bisa berkomunikasi. Dan saat itu juga berakibat karena gelombang elektromagnetik itu tidak kacau, terus juga sinar matahari itu tertutupi, jadi terjadi kegelapan di bumi hingga mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan mati. Hewan-hewan pun tidak bisa bertahan hidup lama. Manusia pun banyak yang meninggal karena kekurangan vitamin dan lain sebagainya. Jadi ya bisa dikatakan itu seperti kiamat yang sebenarnya, karena banyak makhluk-makhluk yang meninggal, termasuk manusia juga. Tapi ada juga manusia yang bisa bertahan dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki dan juga tuntunan dari guru-guru mereka. Itu hanya sedikit yang bisa hidup. Sedikit malah sedikit. Ya banyak yang meninggal di kala itu ya. Banyak yang meninggal. Ya pemirsa, ya ternyata dukhon adalah bagian dari kiamat ya. Dan banyak orang yang meninggal nantinya. Banyak, boleh dibilang yang masih lebih sedikit daripada yang meninggal gitu ya Mbak ya, malah bukan? Ya banyak yang meninggal, tapi banyak juga yang hidup karena gitu. Ada mungkin kecerdasan manusia itu membuat matahari buatan. Ada nanti ya? Ada. Jadi efek yang dibutuhkan dari matahari itu bisa digantikan dari alat atau benda yang mereka buat hingga menyerupai matahari. Itu ya pemirsa, ternyata desas-desus ya lama ya, sudah lama banyak orang mendengar tentang dukhon, tapi sampai sekarang belum terjadi. Ternyata dukhon itu adalah, tadi disampaikan, itu adalah bagian dari kiamat, bahkan itu yang dinamakan kiamat, karena dengan adanya dukhon nanti itu banyaknya orang yang susah, orang yang meninggal, dan banyak lagi yang sangat sulit di era-era itu, adalah kehidupan yang sulit, sehingga hewan-hewan pun, tanaman pun banyak yang meninggal seperti itu. Ternyata sangat mengerikan ya. Dan itu sudah lama dibicarakan dan sudah lama tertulis di dalam Al-Quran bahwa nanti ada dukhon akan terjadi gitu ya. Akan tetapi melalui proses dengan batas waktu yang ditentukannya masih mundur-mundur. Menurut sepengetahuan Anda, apakah itu masih lama ataukah tinggal sebentar maksudnya? Kalau mundur itu tidak, karena waktunya sudah ditetapkan sejak zaman azali. Jika orang mengatakan mundur-mundur itu karena tidak ketahuannya, tidak karena mengerti, dia tidak tahu, iya, ketidaktahuannya. Ya. Ternyata sudah ditetapkan gitu sudah. Kalau mengenai waktunya, saya pribadi tidak tahu, karena itu termasuk rahasia ilahi, rahasia Allah. Ya. Engkau dijelaskan yang tahu-tahu saja, yang boleh-boleh saja dijelaskan. Bukan hanya efeknya tadi disampaikan banyak manusia yang meninggal, itu Anda mungkin bisa menjelaskan banyaknya yang meninggal itu dikarenakan apa? Ya, tadi saya sudah bilang diantaranya karena matahari tidak terlihat. Sebelum munculnya matahari buatan itu efeknya sangat langsung terasa. Tapi bukan berarti tidak terlihat itu tidak terasa.
tapi masih terasa seperti ibaratnya malam hari. Malam hari. Iya. Tapi kan yang namanya kalau malam hari kan gelap. Tapi efek dari matahari itu masih ada. Hingga ya kalau ibaratnya tumbuhan-tumbuhan yang membutuhkan cahaya matahari secara intens itu kekurangan hingga mereka menjadi mati. Buah-buahan pun hanya beberapa buah yang bisa bertahan, iya, hingga manusia mengalami kekurangan pangan dan juga ya mungkin karena itu juga hawanya menjadi lebih dingin. Ketika musim dingin menjadi lebih dingin karena tidak ada cahaya matahari, gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak manusia yang tidak tahan, ya maksudnya kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan itu kurang karena ya mungkin keterbatasan ekonomi dan juga ya ada masalah perebutan makanan, ya macam-macam lah konflik manusia itu untuk bertahan hidup, tapi dengan cara yang salah hingga mereka mengorbankan orang-orang lain, bahkan keluarganya pun ada yang dikorbankan. Jadi itu yang menyebabkan manusia-manusia sedikit demi sedikit ya musnah pada waktu itu. Manusia dikorbankan itu bagaimana caranya? Ya misalkan kita butuh makan, tapi karena kita tidak mempunyai uang, jadi mereka menjual keluarga mereka atau anak gadis mereka. Seperti itu. Ada juga yang ya ibaratnya berbuat kriminal, mencuri, membunuh, merampok dan lain sebagainya. Seperti itu. Itulah yang akan terjadi nanti ya bersamaan dengan dukhon tadi ya. Iya. Ya pemirsa, mendengar rasanya kayak mengerikan bahwa nanti ada saling membunuh, saling mencuri. Wah, rasanya tidak bisa bagaimana membayangkan bahwa apa yang akan terjadi pada saat dukhon tiba. Ya untuk sedulur-sedulur semuanya, kita hanya saling mengingatkan dan saling menguatkan. Sebelum terjadi, saat inilah waktunya ya kita mulai mendekatkan diri, kita sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti akan mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hanya sedikit ya, kita tidak menggurui, kita cuma saling mengingatkan sesama muslim. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lanjutkan ini bincang-bincang tentang dukhon yang akan terjadi. Rasanya kayak gimana, serem gitu ya. Serem bagaimana, merasakan hati merinding. Ya, ini tadi Anda sampaikan berkaitan dengan tanaman banyak yang mati, apalagi hewan-hewan, manusia pun juga banyak yang mati. Apakah dukhon itu efek di alam gaib? Apakah ngefek sekali? Apa efek, ada tidak di alam gaib efek dari dukhon tersebut? Ya kalau secara langsung tidak ada, malah bisa dikatakan menguntungkan. Ya, ya alam gaib kan, ya maksudnya alam gaib ini yang hal yang negatif ya. Karena pada waktu itu banyak yang ya seperti itu imannya lemah, jadi bangsa-bangsa gaib ini lebih leluasa membisiki manusia-manusia hingga mereka berbuat yang negatif seperti itu, hingga ya banyak yang menjadi korban sampai terbunuh. Itu otomatis mereka yang melakukan hal negatif dan berakibat meninggalnya mereka itu otomatis menjadi pengikut-pengikut mereka. Jadi dampaknya, efeknya tidak ada ya, tapi malah lebih senang gitu ya. Terjadi karena banyak iman yang lemah bisa dimanfaatkan begitu. Nah, ini ada sedikit ya, ada bocoran apakah dengan sumber air itu tadi,
Apakah berpengaruh apa tidak? Iya, sangat berpengaruh sekali. Berpengaruh juga. Berpengaruh. Sehingga sumber air itu agak sulit juga gitu ya. Kalau agak sulit tidak juga. Tidak juga. Iya, sama halnya seperti biasa. Hanya saja ya karena banyaknya orang yang berebut, ada juga yang menimbun. Jadi ya seperti itulah. Itu walaupun hanya 40 hari gitu ya. Atau sampai berapa menurut? 40 hari itu yang diutarakan oleh Rasulullah, tapi kenyataannya bisa jadi 4 bulan, 4 tahun, atau bahkan lebih. Itu yang akan terjadi. Iya. Iya. Wah, ngeri sekali ini sedulur semuanya. Mendengarnya merinding kita. Ya, semoga aja lah kita diberikan keselamatan, khususnya terutama sedulur-sedulur semuanya ya, penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada. Ya, mendengarnya merinding saya. Gak terharu betapa sampai kapan kita semuanya tidak akan tahu, sedulur semuanya. Ya, kita lanjutkan lagi ini. Tadi di alam gaib malah merasa senang, banyak orang yang istilahnya punya keimanan yang lemah bisa dimanfaatkan gitu ya. Akan tetapi yang tidak bisa dimanfaatkan itu orang yang bagaimana? Kebanyakan mereka telah wafat. Kebanyakan dari mereka telah wafat. Jadi pada waktu itu hanya sedikit dan mereka bisa dikatakan bersembunyi, menyepi dari hiruk pikuk dan keramaian yang melanda, ya bencana yang melanda bumi. Jadi ya mereka itu orang-orang yang berpegang teguh dan mengikuti arahan dari guru pembimbing mereka. Itu yang mungkin bisa selamat gitu ya. Kalau selamat secara umum ya banyak, tapi selamat secara akidah ya bisa dikatakan hanya mereka. Begitu ya. Nah, tadi Anda katakan kan untuk mengetahui sampai kapan itu ya tadi ya. Ini saatnya menurut Anda sendiri masih lama atau masih sedikit? Tadi Anda katakan itu wow alam gitu ya, tidak tahu ya. Menurut yang sudah tertulis di Quran itu kalau dihitung dari tahun-tahunnya itu kan sudah mendekati gitu ya, bahkan lebih gitu kan. Di era sekarang itu kan sudah dijelaskan itu ada 1.500 tahunan ya gitu ya. Gimana itu? Ya itu kan hanya hitungan-hitungan saja. Ibaratnya matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi berbeda lagi ketika 1 ayam jantan ditambah 1 ayam betina bisa jadi lebih dari 3, bahkan bisa jadi lebih dari 11. Karena mereka bertelur dan beranak pinak. Hitung-hitungannya seperti itu ya. Ya itu kan gambarannya. Iya. Jadi gambarannya kan bisa juga seperti itu. 1 ditambah 1 bisa juga malah bukan 2 tapi bisa juga malah 10, 11 gitu ya. Oh begitu. Itu kan namanya fakta dari ilmu hitung-hitungan. Jadi kalau secara matematis mungkin iya benar, tapi secara kenyataannya hal itu bisa jadi tidak benar. Tidak menjadi patokan gitu ya. Tidak menjadi jaminan. Tidak jadi jaminan karena hanya Allah yang tahu gitu ya. Allah yang menentukan itu seperti itu. Ya terima kasih Anda sudah banyak ya istilahnya memberikan gambaran-gambaran
dan pengetahuan-pengetahuan tentang nanti akan terjadi Tuhan itu sangat mengerikan ya menurut saya pribadi. Saya terharu, saya sangat tidak bisa berpikir banyak tentang kayak apa nanti seperti itu. Saya sendiri belum. Ya semoga aja ya, kita berharap diri saya dan semua saudara-saudara saya dan pendengar-pendengar setia konten Pawang Gaib di mana berada, semuanya semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah niat, hanyalah bersandar yang bisa ya kita harapkan, hanya seperti itu. Itu pun hanya harapan manusia, Allah yang menentukan. Hanya berharap saja semoga sedulur semuanya diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa ditambahkan sedikit lagi untuk wawasannya, sehingga mungkin sedulur-sedulur semuanya atau yang masih hidup ini bisa mengambil hikmah di dalam perbincangan kali ini. Monggo Mbah ditambah sedikit. Ya, mungkin pada saat itu banyak yang bertanya-tanya kenapa orang-orang yang berkeyakinan benar itu lebih banyak meninggal, karena mereka lebih memilih mati daripada mengikuti ya kekacauan yang ada di bumi, mengikuti arus yang tidak benar. Mereka lebih memilih mati, tapi matinya bukan mati bunuh diri ya, tapi mati karena memang dipaksa atau dibunuh oleh orang lain. Seperti zaman Nabi, ibaratnya jika kamu tidak beriman maka akan saya bunuh atau saya siksa. Mereka lebih memilih disiksa sampai mati ataupun langsung dibunuh daripada mengikuti ya seperti itu. Itu nanti akan terjadi pada saat Tuhan terjadi itu. Ya, bukan hanya pada saat Tuhan saja, tapi pada saat nanti lainnya juga. Ya, suatu saat akan terjadi orang-orang yang iman, yang baik-baik itu malah pengen meninggal daripada ya begitu ya. Oh begitu. Tapi ada juga yang salah paham. Jadi mereka lebih memilih mati, tapi dengan cara bunuh diri atau juga berkeyakinan yang salah. Keyakinan yang salah itu konsep itu. Ya sedikit banyak kita sudah ya mendengar. Untuk pesan-pesan yang terakhir ini untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi ini, ada pesan ya yang terakhir ini. Ya, untuk semuanya saja ya, karena tidak tahu kapan Tuhan itu akan terjadi. Yang lebih dekat lagi adalah waktu hidup kita di dunia kapan akan berakhir. Bersegeralah untuk bertobat, walaupun kita merasa tidak punya dosa, karena setiap manusia itu sudah dipastikan pasti berdosa. Jadi bersegeralah bertobat dan usahakan setiap hari selalu menjalankan amalia taubat. Kemudian bersedekahlah sebanyak-banyaknya, tapi dengan catatan sedekah itu tepat sasaran. Lebih baik kamu sedekah secara langsung kepada orang yang benar-benar membutuhkan, bukan orang yang kira-kiranya sepertinya orang itu membutuhkan atau lewat orang lain. Karena jikalau kita tidak tahu seluk-beluk orang yang kita sedekahi itu, bisa jadi dia itu penipu. Terus juga bisa jadi ketika kita sedekah lewat orang lain, bisa jadi juga mereka juga menipu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sedekah kepada orang yang ada di sekitar kita, yang kita tahu dia benar-benar membutuhkan. Ya mungkin itu saja. Ya terima kasih atas ya pesan-pesannya. Semoga untuk sedulur semuanya bisa dimengerti. Dengan izin beliau
Ya Allah, kasih jaminan yang disukai dengan izin beliau dan baikkan Allah. Wah, monggo Mbah disambirian Mbah. Ya sebelum mana disambirian monggo. Bismillah. Ya alhamdulillah ya, perbincangan kali ini ya, pembahasan tentang dukhon sangat mengerikan. Ternyata banyak manusia-manusia yang meninggal, dan nanti juga hewan juga banyak yang meninggal, tanaman-tanaman pun banyak yang mati ya, sangat mengerikan. Dan inilah boleh dibilang kiamat yang akan terjadi nanti. Ya semoga dulur-dulur semuanya bisa mengambil hikmah di balik konten kali ini. Ya. Matur suwun sangat Mbah atas kehadirannya ya, atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat khususnya untuk dulur-dulur semuanya. Monggo kami persilakan bertugas kembali, dan kalau yang masih itu sedikit di bawah. Matur suwun. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Allah. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Saya sangat sedih, saya sangat terharu ya mendengar kisah-kisah dukhon yang akan terjadi, adalah merinding saya. Ya semoga aja menjadi pengingat ya, menjadi pembelajaran untuk seluruh kita semuanya ya, khususnya untuk bolo-bolo dewi ya gitu ya, penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib dimana saja berada. Semoga ini menjadi pengingat dan menjadi ya apalah diri kita untuk bangkit, untuk minta ampun, untuk menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat kita berbicara dengan bangsa gaib perlu disaring kembali, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.